sini saya akan menjelaskan sebuah konsep usulul khamsah. Konsep usulul khamsah untuk memahami al-Mu'tazilah diperlukan pengetahuan yang cukup terhadap 5 ajaran pokoknya. Tanpa pengetahuan itu tidak mungkin dapat memahaminya dan menilai al-Mu'tazilah dengan baik. Karena ini pembahasan pokok dari Mu'tazilah. Pembahasan lanjut ini difokuskan kepada 5 ajaran pokok al-Mu'tazilah dengan menitikkan perhatian kepada inti masalah dari masing-masing butir yang 5 tersebut, yaitu yang pertama at-tauhid. At-tauhid yaitu mengesahkan Tuhan. Dalam mengesahkan Tuhan, kaum Mu'tazilah berpendapat bahwa Tuhan tidak mempunyai sifat-sifat yang terdiri dari di luar zat, karena akan berakibat banyaknya yang qadim. Qadim itu terdahulu atau kekal. Mereka juga menolak sifat-sifat jasmaniyah bagi Tuhan karena akan membawa tajsim dan tasbih. Mereka lebih mengedepankan rasio akal yang tinggi dan mengedepankan Al-Quran itu makhluk. Yang kedua adalah al-adal. Al-adal adalah konsep al-Mu'tazilah yang mengandung arti bahwa Tuhan selalu melakukan perbuatan yang baik dan tidak melakukan sesuatu yang buruk. Tuhan juga tidak akan meninggalkan sesuatu yang wajib dikerjakannya. Gambaran tentang konsep al-adal itu di kalangan al-Mu'tazilah diungkapkan oleh Mas'ud antara lain bahwa Allah tidak suka kepada keburukan. Ia tidak menciptakan perbuatan manusia, tapi manusia itu mengerjakan sesuatu atau tidak mengerjakan sesuatu dengan kuasa yang dijadikan Allah pada diri mereka. Dari keterangan tadi dapat dilihat bahwa ajaran yang menyangkut dengan keadilan ini meliputi 3 hal. Yang pertama itu semua perbuatan Tuhan adalah baik. Tuhan hanya melakukan yang baik dan tidak melakukan yang tidak baik atau buruk. Yang kedua yaitu perbuatan manusia diciptakan oleh manusia sendiri, karena itu terserah kepada manusia mau berbuat baik ataupun buruk. Yang ketiga yaitu Tuhan mempunyai kewajiban, yaitu mendatangkan sesuatu yang baik bagi manusia. Nah, setelah al-adal, yang ketiga adalah al-wa'du al-wa'id, yaitu Tuhan maha adil dan maha bijaksana. Karena itu Tuhan tidak akan menyalahi janjinya. Janji Tuhan itu berupa pahala dan ancaman, berupa siksa, itu pasti berlaku. Prinsip yang dipegang kaum Mu'tazilah dalam ajaran ini adalah siapa yang berbuat baik dan dibalas dengan kebaikan, dan siapa yang berbuat jahat maka akan disiksa dengan siksaan pedih. Al-Mu'tazilah berusaha membawa manusia agar mempunyai moral yang baik dan menjauhi dari perbuatan yang jahat. Yang keempat setelah al-wa'du al-wa'id yaitu al-manzilah bainal manzilatain, yaitu posisi di antara 2 posisi, yang maksudnya di sini ialah di antara mukmin dan kafir, bukan di antara 2 tempat, surga dan neraka. Ajaran tentang al-manzilu bainal manzilatain merupakan ajaran al-Mu'tazilah pertama. Ketika ajaran ini muncul, ketika ada orang bertanya kepada Hasan al-Basri tentang posisi orang yang melakukan dosa besar, sebelum Hasan al-Basri menjawab, Wasil bin Atha memberi jawaban lebih dulu. Kata Wasil, orang yang melakukan dosa besar tidak mungkin orang yang melakukan dosa besar tidak mukmin dan tidak pula kafir, tetapi ia berada pada posisi di antara 2 posisi. Sejak itu Wasil dan kawan-kawannya disebut al-Mu'tazilah. Dan terkait dengan pendapatnya al-manzilu baina al-manzil, dan menurut ajaran ini orang yang melakukan dosa besar tidak kafir karena masih percaya terhadap Tuhannya dan Nabi Muhammad, tetapi tidak pula mukmin karena imannya tidak sempurna. Nah, Wasil menyebut orang yang punya dosa besar itu sebagai fasik. Juga ajaran Mu'tazilah tentang al-manzilu bainal manzilatain ini menunjukkan bahwa al-Mu'tazilah betul-betul ingin menempatkan keadilan Tuhan di tempat yang seadil-adilnya.
Al-Mu'tazilah juga mendorong manusia untuk melakukan perbuatan yang baik dan menjauhi perbuatan jahat, terutama dosa besar, sebab orang yang berdosa besar akan dimasukkan ke dalam neraka. Yang kelima setelah al-manzilu baina manzilatin, yaitu al-amru bi bukan al-amru bi al-ma'ruf wa al-inayah al al-munkar, ya, ajaran al-Mu'tazilah yang kelima. Ini lebih menitik beratkan aspek fikih ketimbang teologi. Menurut ajaran ini, al-amru al-ma'ruf tadi adalah wajib dilakukan oleh orang yang beriman apabila menemukan syarat-syaratnya. Syarat-syarat tersebut menurut Al-Qadi Al-Qudam Abdul Al-Jabbar adalah ia mengetahui bahwa yang disuruh itu memang sesuatu yang ma'ruf dan yang dilarang itu memang perbuatan yang mungkar. Ia mengetahui bahwa kemungkaran itu nyata dilakukan orang. Ia mengetahui bahwa melakukan amar ma'ruf atau nahi mungkar itu tidak akan membawa mudarat yang lebih besar. Ia mengetahui atau setidaknya meyakinkan bahwa usahanya akan berhasil. Juga yang terakhir, ia mengetahui atau setidaknya sudah mengira bahwa apa yang ia lakukan tidak akan membahayakan bagi dirinya atau hartanya. Sebenarnya kewajiban untuk melaksanakan al-amru bi al-ma'ruf wa al-inayah tadi itu bukan hanya dimiliki oleh al-Mu'tazilah, tapi juga dimiliki oleh golongan lain. Perbedaan di antara mereka cuma dari segi pelaksanaan. Ada yang berpendapat harus dilaksanakan dengan kekerasan. Ada pula tidak cukup dengan ada pula dengan tidak cukup dengan dengan seruan dan penjelasan saja. Pada dasarnya kaum Al-Mu'tazilah berpendapat bahwa kegiatan itu dilakukan dengan seruan saja. Namun jika memang diperlukan dengan kekerasan, sejarah membuktikan bahwa mereka pernah memakai kekerasan dalam menyiarkan ajaran-ajaran mereka. Kekerasan yang mereka lakukan dalam penyebar luaskan ajaran mereka membuat Al-Mu'tazilah tidak disukai sehingga merugikan bagi Al-Mu'tazilah sendiri. Aliran ini tenggelam dan hanya tercatat dalam sejarah. Namun di awal abad ke-20 perhatian terhadap aliran mulai muncul, terutama di kalangan kaum intelektual. Ajaran al-amr tadi juga adalah ajaran yang mulai demi syariat Islam, dan sebenarnya tidak ada doktrin al-Mu'tazilah untuk melakukan kekerasan kecuali bila memang diperlukan. Mungkin sekian penjelasan usulul khamsah dari saya Abdul Ghani dari kelas 1B. Ini itu sebuah pengerjaan tugas ilmu tauhid. Mungkin cukup sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.